Selamat datang KAP Sukardi Hasan. Nah, saya beri kesempatan kepada Bapak untuk memberikan paparan dan nanti waktunya akan berjalan itu Pak di depan. Itu 10 menit pertama dan 20 menit berikutnya adalah tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada siapa yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 11, Wakil Ketua, dan yang kami hormati para anggota Dewan. Saat ini tanggal 10 November, Senin 2025 di ruang rapat Komisi 11 DPR RI, kami dari KAP Sukardi Hasan dan rekan akan menyampaikan pemaparan dalam rangka fit and proper test untuk pemilihan kantor akuntan publik, pemeriksaan laporan keuangan Badan Keuangan Republik Indonesia tahun buku 2025. Sekilas profil kami bahwa kami ini adalah KAP Sukardi Hasan berdiri sejak tahun 2008, yang mana nama awal adalah KAP Sukardi Hasan. Lalu pada tahun 2012 berubah nama menjadi KAP Sukardi Hasan dan rekan. Selaku pendiri KAP Sukardi Hasan ini adalah Pak Sukardi Hasan sendiri yang berada di samping saya. Beliau ini adalah berkarir sudah lebih dari 50 tahun sejak mengawali karirnya sebagai auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan di BPKP. Untuk perizinan kami sudah lengkap sebagai kantor akuntan publik, di mana kami sudah terdaftar di Kementerian Keuangan sejak tahun 2012. Lalu kami juga sudah terdaftar di BPK RI sebagai rekanan, dan kami juga yang terakhir adalah sebagai anggota afiliasi asing, yaitu sejak tahun 2021 kami menjadi anggota organisasi audit asing dengan nama Afilika Internasional yang berkantor pusat di London, Pak. Afilika ini adalah aliansi global praktik independen yang di dalamnya adalah akuntan, auditor, pajak, dan rekanan bisnis lainnya. Lalu kami juga sebagai bagian dari anggota organisasi audit Indonesia yang bernama International Assurance Network IAN, yang beranggotakan beberapa KAP, ada 10 KAP, kantor akuntan publik yang berada di Indonesia. Untuk partner, kami saat ini memiliki 8 orang partner, Pak. Salah satunya Pak Sukardi Hasan sendiri, lalu ada saya, Hendrawanto, ada Pak Sutrisno yang kebetulan hadir, dan ada Pak Gebiar Pradono. Untuk pengalaman audit, audit yang berbasis standar akuntansi pemerintahan, kami sejak tahun buku 2015 yang mana pemeriksaan dilakukan pada tahun realisasi 2016, kami berpengalaman mengaudit pada beberapa pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun kota. Salah satunya itu di pemerintah Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Maros, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan beberapa kabupaten lainnya. Selain itu yang berbasis SAP, kami juga berpengalaman mengaudit BUMD dan BUMN. BUMN salah satunya adalah PT Dok Perkapalan Koja Bahari. Lalu pada BLU juga BLUD kami berpengalaman beberapa mengaudit pada rumah sakit, baik itu rumah sakit umum pemerintahan maupun rumah sakit umum daerah. Lalu dalam bidang pendidikan juga yang bersektor laporan keuangan yang berbasis SAP, kami juga berpengalaman bahwa mengaudit di Universitas Islam Negeri di beberapa tahun buku, lalu di PTNBH USU yang terakhir kami juga mengaudit di sana, dan di beberapa politeknik. Selain itu di beberapa audit sektor lainnya, kami dipercaya oleh Kejaksaan Negeri, baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi dan juga kepolisian, untuk melakukan audit pemeriksaan kerugian keuangan daerah, Pak. Kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kaur, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan juga Kejaksaan Negeri Sulawesi Tengah. Dan di beberapa kepolisian kami juga mengaudit investigasi untuk beberapa perkara yang di dalamnya ada beberapa kasus yang mana sampai dengan persidangan. Lanjut langsung pada program pemeriksaan yang akan kami lakukan, bahwa pemeriksaan keuangan BPK RI tahun anggaran 2025 ini tujuannya adalah, yang paling penting tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menyatakan opini atau pendapat. Pendapat apa? Pendapat atas laporan keuangan.
apakah laporan keuangan yang akan disajikan oleh BPKRI pada tahun anggaran 2025 ini telah disajikan, memberikan keyakinan Muhammadiyah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pendapat kami adalah keyakinan yang memadai atau reasonable assurance, yang mana ini melihat dari tingkat materialitas, kewajaran materialitas atas laporan keuangan tersebut. Lalu pada sasaran pemeriksaannya, sasaran pemeriksaan yang kami periksa adalah karena laporan keuangan yang akan diterbitkan terdiri dari neraca, LO, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, LAK, maka kami akan menguji kewajaran penyajian, kewajaran isi-isi terhadap laporan keuangan tersebut. Juga kami akan melihat kecukupan pengungkapan laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan, dan kami akan melihat konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu kami akan menguji efektivitas sistem pengendalian internal yang telah diimplementasikan oleh BPK. Lalu yang terakhir adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan audit yang akan kami lakukan adalah dengan risk-based audit atau audit berbasis risiko, yang mana didasari atas pemahaman dan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal. Metodologi ini kami akan memakai standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan oleh BPKRI pada tahun 2017, di mana di dalamnya mencakup 3 tahapan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah pelaporan hasil pemeriksaan tersebut. Adapun risk-based audit ini mengacu pada area-area berisiko tinggi, yang mana kami akan memastikan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan atas laporan keuangan BPKRI tahun anggaran 2025 ini, yang meliputi unsur 3 proses tadi, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian penugasan. Pada tahapan perencanaan, beberapa tahapan yang kami lakukan adalah mulai dari pemahaman entitas, lalu pemenuhan kebutuhan pemeriksa, dengan melihat bahwa BPKRI ini memiliki 34 kantor perwakilan dan 7 satkar. Dengan banyaknya hal tersebut, maka kami akan melihat pemenuhan kebutuhan pemeriksaan, mulai dari kualifikasi tim, standar, dan jumlah tim yang akan diturunkan nanti. Lalu pemahaman atas entitas yang diperiksa. Lalu yang paling penting adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Kami akan melihat laporan KAP tahun-tahun sebelumnya seperti apa dan apakah itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Lalu kami akan melihat pemahaman SPI-nya, pemahaman dan penilaian risiko, dan penetapan materialitas. Karena tadi tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan memadai, reasonable assurance terhadap nilai yang material. Maka kami harus menetapkan berapa tingkat materialitasnya. Lalu yang ke-8 adalah penentuan metode uji petik. Karena dalam pemeriksaan ini adalah general audit, audit umum atas laporan keuangan. Sehingga metodenya adalah dengan uji petik sampel, tidak dengan populasi. Lalu yang ke-9 adalah pelaksanaan prosedur analisis awal. Dan yang ke-10 inilah yang paling penting, penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan. Sehingga pada saat tim turun ke lapangan dengan kualifikasi mereka sudah paham, sudah firm dengan apa yang akan dilakukan sehingga kinerjanya lebih efektif. Lalu pada saat tahapan kedua untuk pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan yang pertama adalah pengujian analitis rinci, lalu pengujian SPI, sistem pengendalian internal, lalu pengujian substantif atas transaksi, 4 penyelesaian penugasan, kelima penyusunan ikhtisar koreksi, keenam penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Inilah tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan, yang pada intinya adalah menguji asersi yang diberikan oleh manajemen. Apa itu asersi? Bahwa laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh BPK, mulai dari keterjadiannya betul-betul terjadi, keberadaannya betul-betul ada secara fisik, dan secara firm memang ada dia. Lalu kelengkapannya jangan sampai apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak lengkap. Maka kami akan menguji kelengkapan atas penyusunan laporan keuangan tersebut. Lalu terhadap kualifikasi dan pisah batas. Pisah batas ini adalah jangan sampai ada transaksi yang lompat tahun, yang seharusnya 2025, tapi dicatat 2006 atau sebaliknya. Lalu yang tahapan ketiga adalah tahapan pelaporan hasil pemeriksaan. Di sini lebih kepada pembahasan terhadap apa yang sudah kami temukan, mulai dari jurnal koreksi sampai dengan temuan-temuan pemeriksaan di lapangan. Maka di tahap ini kami setelah menyusun temuan pemeriksaan, kami akan lebih kepada berdiskusi terhadap temuan-temuan tersebut, bagaimana tanggapannya dan bagaimana reaksi atas temuan-temuan tersebut dari BPKRI.
sampai dengan terakhir adalah penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Itulah tahapan-tahapan dari tahapan ketiga tahapan yang akan dilakukan. Lalu hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah akan ada 2 laporan yang kami terbitkan. Buku 1 dan buku 2. Buku 1 itu apa? Buku 1 mengenai opini yang berisi dari keyakinan memadai tadi, apakah laporan keuangan ini disusun reasonable assurance-nya dan kewajaran dalam hal yang material. Apakah opininya wajar, wajar dengan pengecualian, wajar dengan penjelasan dan lainnya, atau ada juga disclaimer dan tidak memberikan pendapat. Yang kedua adalah buku 2. Apa itu buku 2? Buku 2 ini berisi tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang mana terhadap temuan-temuan di lapangan ketika itu memang merujuk kepada sistem yang perlu diperbaiki atau implementasinya yang tidak tepat, maka akan masuk ke dalam buku 2. Itulah tahapan dari metodologi yang akan kami lakukan mulai dari perencanaan sampai dengan laporan hasil pelaksanaan. Karena waktunya sudah habis, jadi mohon izin saya selesaikan sampai dengan slide ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kiri satu, maksudnya dari kiri dan kanan. Bu Putri, terus Pak Charles dan Pak Haris. Silakan Bu Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, KAP Sukardi Hasan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak di slide halaman 5, bahwa KAP Sukardi Hasan ini tergabung dalam Afilika Internasional. Yang mana keanggotaan ini tentu menunjukkan bahwa KAP Sukardi Hasan mempunyai integritas dan juga standar internasional yang telah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dari keanggotaan Afilika Internasional. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kan kita melihat banyak terjadi kasus fraud ya Pak, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain seperti Vietnam, bahkan Amerika dan juga Australia, yang walaupun negara maju, tapi kasus fraudnya juga banyak. Dan di Indonesia sendiri kita tahu sudah beberapa kali terjadi, yang kemarin recently Wana Arta. KAP-nya dicabut izinnya karena OJK merasa bahwa dia lalai menemukan indikasi kecurangan dalam kasus yang terjadi di Wana Arta. Nah, belajar dari berbagai kasus fraud ini, bagaimana KAP Sukardi Hasan ini nanti bisa mendeteksi kecurangan atau indikasinya secara dini, dan tentu tidak hanya berfokus pada proses kepatuhan prosedural saja. Karena KAP kan memang harus teguh pada proses proseduralnya, tapi kan terlebih dari itu kita harus bisa menemukan apa yang terkubur. Jadi mungkin itu yang saya ingin tanyakan kepada Bapak dan juga rekan-rekan dari KAP Sukardi Hasan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charles, saya persilakan, habis itu Pak Haris. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan Komisi 11 yang saya hormati, rekan-rekan KAP Sukardi Hasan dan rekan yang saya hormati, saya menarik sekali paparan yang Anda sampaikan, cukup lengkap, dan saya pikir ini salah satu KAP yang cukup menarik dan cukup lengkap, dan saya pikir dia salah satu yang layak untuk dipertimbangkan untuk kita pilih pada pemilihan kali ini gitu ya. Siap Ketua. Insya Allah lagi dipertimbangkan itu. Nah, saya ingin satu pertanyaan penting saja. Nanti pada saat ngejawab ya Pak. Apa keunggulan strategis atau nilai tambah utama yang dimiliki oleh KAP Anda sehingga layak layak dipilih sebagai pemeriksa laporan keuangan BPK tahun 2025 ini, dan bagaimana keunggulan tersebut akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pemeriksaan di PPK itu sendiri. Nah, ini sangat penting. Saya ingin menyambung dengan apa yang dikatakan Ibu Putri tadi. Tantangannya banyak. Nah, masalahnya juga banyak. Kita ingin sekali bahwa marwahnya BPK semakin ke depan semakin baik. Nah, ini juga tantangan itu juga dengan deadline, dengan waktu dan segala macam. Kita ingin KAP apapun yang kemudian memberikan ini punya nilai tambah ke depannya.
Saya pikir itu Pak Ketua yang ingin saya tanyakan, singkat padat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, saya persilakan. Terima kasih Baik, Pak Haris. terima kasih pimpinan. Langsung saja Pak. Tadi Bapak memaparkan, menonjolkan bahwa Bapak punya pengalaman yang panjang dengan berbagai partner, terutama latar belakangnya di BPKP. Nah, apa sih Pak mekanisme konkret yang akan Bapak lakukan untuk memastikan pengalaman tersebut tidak menimbulkan bias familiarity ketika harus mengaudit lembaga segede BPK? Ini yang pertama. Kedua, portofolionya tadi dominan di audit daerah Pak ya. BLU, BLUD, PDAM, juga beberapa audit investigasi. Nah, apa bukti Pak bahwa tim Bapak mampu melakukan scaling untuk audit entitas pusat? BPK ini entitas pusat dengan 46 satker Pak. Dan sistem sakti serta kompleksitas pelaporan secara nasional. Yang ketiga, tim Bapak dikatakan memiliki banyak sertifikasi CFI dan pengalaman investigasi. Bagaimana memastikan bahwa pendekatan investigatif ini tidak menyebabkan terjadinya over auditing? Karena banyak para auditor investigatif sering melakukan over auditing sehingga muncul bias suspicion yang menyebabkan ini berisiko karena menyalahi konsep risk-based audit. Kemudian mengenai fee audit, Pak. Ini menarik bahwa memunculkan angka 2,42 miliar. Apa justifikasi, kuantifikasi dari angka yang Bapak ajukan? Person per hour-nya, staff level-nya, beban satkernya, harus dipastikan bahwa fee ini realistis, Pak, dan tidak menyebabkan terjadinya under invoicing yang nantinya berpengaruh pada kualitas audit. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Saya beri kesempatan untuk memberikan jawaban. Oh ya, Pak Dolvi dulu. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat KP Sukardi Hasan dan Kan. Terima kasih atas pemaparannya. Tadi saya baca tentang tujuan pemeriksaan. Di sini ada kesesuaian LK, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau kita baca Undang-Undang BPK, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, itu meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kalau lihat dari tujuan audit ini tidak menjangkau perencanaan, hanya pelaksanaan, pengawasan tadi SPI, dan pertanggungjawaban. Nah itu bagaimana tuh nanti? Karena di dalam Undang-Undang BPK sendiri, pengelolaan keuangan negara itu mencakup yang saya sebutkan tadi, pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh akuntan publik. Jadi menurut saya ruang lingkupnya harus menjangkau itu. Nah itu bagaimana metode yang digunakan KAP untuk menjangkau hal tersebut. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang BPK, KAP ini ditunjuk oleh DPR untuk melakukan audit terhadap keuangan BPK. Kalau saya lihat di paparan, ini nggak ada halamannya, tahapan laporan hasil pemeriksaan. Kalau bisa ditayangkan, siapa yang tayangkan ya? Nggak ada halamannya nih. Di sini 1, pembahasan temuan, 2, perolehan tanggapan resmi, dan seterusnya. Nah, sebelum menyampai pada pembahasan temuan dengan entitas yang berwenang, berarti kan KAP sudah punya bahannya. Nah, itu bisa nggak diserahkan kepada kami di Komisi 11? Karena kan kami yang menunjuk Bapak KAP. Nah itu tolong dikonfirmasi, bersedia nggak menyerahkan bahan dasar yang belum dibahas dengan entitas yang berwenang? Karena itu adalah temuan yang awal, temuan yang belum dipoles-poles itu. Kalau sudah membahas dengan entitas kan sudah lain ceritanya. Nah kami ingin mendapat hasil pemeriksaan yang awal itu untuk diserahkan kepada kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dolvi. Pak Fauzi, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Saya beri kesempatan untuk menjawab. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih para anggota Dewan yang telah bertanya. Yang pertama dari Ibu Putri terkait dengan Afilika Internasional, bahwa banyak kasus terjadi fraud di luar negeri ini dan bagaimana mendeteksi kecurangan fraud ini pada kasus pemeriksaan ini. Jadi memang tujuan utama kami adalah memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan berdasarkan unsur materialitas. Tujuan utama memang bukan untuk mendeteksi fraud, tapi di dalam pemeriksaan ini sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, bagaimana kami bisa meyakini bahwa laporan keuangan angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan itu memang sudah firm apa adanya, maka dengan tahapan-tahapan yang telah kami sebutkan tadi, di sana akan terdeteksi untuk helikopter view-nya dulu, Bu. Belum mendeteksi fraud atau tidaknya. Tapi unsur-unsur dari fraud itu apakah bisa terbukti atau tidak? Karena memang kami tidak untuk mendeteksi fraud. Tapi ketika di lapangan kami akan menemukan unsur fraud tersebut, kami layak harus melaporkannya. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Maka akan kami lakukan langkah-langkah pemeriksaan, biasanya berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan. Itu kalau saya lihat laporan BPK tahun 2024, 2023, 2000 ke belakang, secara neraca, mayoritas yang paling besar adalah aset tetap. Aset tetap ini berkorelasi dengan belanja modal. Semua yang dihasilkan dalam belanja modal akan masuk ke dalam aset tetap dan harus diinventarisir. Maka mulai dari belanja modal tersebut akan kami deteksi bagaimana pengadaannya, mulai dari fisik beserta dengan dokumennya dan sampai dengan nanti mungkin akan berkorelasi dengan juga dengan Pak Dolfi sampai dengan perencanaannya. Jadi kalau ditanya bagaimana mendeteksinya, maka akan kami lakukan tahapan-tahapan tadi yang mulai dari laporan keuangan dulu, apa yang tersaji akan terbreakdown di dalamnya, lalu dengan sistem uji petik yang akan kami lakukan, kami dapatkanlah pengadaan tersebut, baik belanja modal maupun belanja barang. Nah dari situlah nanti akan kelihatan permukaannya dulu, Bu. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pemeriksaan mendetail kami, ketika kami melihat ada unsur tersebut, maka akan kami lakukan, akan kami laporkan terhadap unsur-unsur yang mungkin berkorelasi dengan fraud tersebut. Nanti mungkin akan temukan dengan tangan saya. Saya lanjut dulu ke Pak Charles. Terima kasih kepada Pak Charles yang telah mereferensikan KAP kami layak untuk dipertimbangkan. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak doakan kami aminkan. Sinyal. Keunggulan apa yang dimiliki oleh KP Sukardi Hasan ini sehingga layak dipilih? Baik. Dapat saya sampaikan yang pertama adalah dari sisi pengalaman. Sejak 2015 kami berpengalaman mengaudit standar akuntansi yang mengacu pada pemerintahan, baik itu di pemerintahan kota maupun kabupaten. Di dalam instansi misalnya perusahaan, baik di PDAM, RSUD, kami juga berpengalaman di situ. Sehingga itu menjadi nilai plus keunggulan yang menurut kami perlu kami paparkan. Yang kedua adalah partner-partner kami sebagian besar telah bersertifikat financial investigator. Bukan hanya sertifikasi yang kami lakukan, yang kami miliki, tapi secara pengalaman kami juga telah melakukan berpengalaman untuk melakukan penugasan investigasi tersebut, baik pada sektor swasta maupun pemerintahan. Nah, secara pengalaman, misal tadi saya sampaikan bahwa kami berpengalaman ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi untuk apa? Untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan. Kerugian keuangan negara ini pasti berkorelasi dengan fraud yang tadi telah Bu Putri sampaikan. Lalu bagaimana kami mendeteksi di sini? Kami dapat mendeteksi adanya fraud dengan penugasan investigasi dan perhitungan keuangan negara dengan tahapan-tahapan yang mungkin ya kami miliki dalam standar sertifikat financial investigator. Maka dari situ juga menurut kami adalah suatu keunggulan yang mungkin layak untuk kami sampaikan. Sehingga dapat dikatakan dapat dipertimbangkan untuk kami dipilih sebagai pemeriksa BPK. Lalu yang kedua, dampak nyata apa terhadap BPK, terhadap kinerja BPK dengan keunggulan tadi Pak Charles tanyakan, sehingga penugasan kami ketika kami lakukan penugasan, ketika laporan selesai, ini dapat berdampak terhadap kinerja BPK. Memang kami kurang lebih dari 2015 sampai dengan 2021 kalau nggak salah, bekerja sama untuk dan atas nama BPK mengaudit pemerintah kota dan daerah.
pada tahun-tahun awal kami berkolaborasi dengan BPK. Lalu setelah 2 tahun kami dilepas full. Jadi di tahap-tahap awal kami tahu persis bagaimana teknik kerja mereka, bagaimana cara kerja mereka, dan secara manusiawi yang sehari-hari mungkin bergelut bersama-sama mereka, bahkan menginap di hotel yang sama. Kami melihat apa yang seharusnya diperbaiki dan lain-lainnya gitu kan. Nah, dalam pemeriksaan ini kami berkesempatan, misalkan ditunjuk kami berkesempatan untuk mengaudit BPK, dan kami sudah pernah juga melakukan audit bersama mereka, sehingga terhadap laporan keuangan yang telah mereka sajikan dan masuk ke dalam detail tersebut, ya diharapkan dengan pengalaman kami, dengan pengetahuan kami di dalamnya itu, kami dapat mengungkap, oh yang dulu saya lihat ternyata di dalam seperti ini. Sehingga apa-apa yang kami temukan dapat diberikan rekomendasi yang applicable. Nah, disinilah kuncinya, sehingga dampak apa yang kami lakukan terhadap kinerja BPK akan didiskusikan nanti berkorelasi juga dengan pertanyaan Pak Dolfi terkait dengan TP. Jadi sebelum pembahasan ke dalam entitas, ada namanya temuan pemeriksaan di lapangan dulu. Nah, inilah ruang diskusi untuk apa? Untuk karena selain mengungkapkan temuan, kami juga harus memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini harus applicable, Pak. Harus dapat dilaksanakan. Sepengalaman kami, banyak beberapa rekomendasi tidak dijalankan. Karena apa? Karena tidak applicable. Kenapa tidak applicable? Karena kurangnya ruang untuk pembahasan diskusi. Sebetulnya permasalahannya seperti ini, sebabnya ini, dan harusnya rekomendasinya seperti ini. Nah, sehingga ruang diskusi itulah yang menjadi pembahasan yang tadi saya setuju sekali dengan Pak Dolfi pada saat TP ini ya sudah bisa diberikan kepada pihak lain, sehingga terbukalah. Dengan keterbukaan ini mendapatkan beberapa inputan yang juga tidak hanya dari satu pihak, tapi dari pihak lainnya pun, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang betul-betul applicable dengan pemahaman dan pengetahuan dari masing-masing pihak lainnya. Itu. Lalu dari Pak Aris terkait dengan pengalaman dan teknis pekerjaan, tadi mungkin berkorelasi juga bahwa pengalaman kami sudah kami sebutkan, dan teknisnya seperti apa. Memang secara teknis audit ini Pak, kami tetap mengacu kepada SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Artinya bagaimana prosesnya kami akan tetap mengacu ke sana, yang telah ditetapkan oleh BPK sendiri tahun 2017, tapi tidak juga karena SPKN ini ditetapkan oleh BPK, tidak juga kami jeruk makan jeruk, Pak. Kami tetap punya independensi, punya standar yang karena di lapangan nanti standarnya pemeriksaan seperti apa, ketika memang sudah kami temukan ada unsur fraud, kami juga wajib untuk mendalami. Nah, nanti berkorelasi juga dengan bagaimana jangan sampai ada berbenturan dengan penugasan, artinya dengan proses yang investigasi dari Pak Aris tadi ya. Yang kedua adalah bukti tim mampu mengaudit secara dari kompleksitasnya dan 36 satuan. Ya. Buktinya mungkin saat ini kami belum bisa memberikan bukti secara konkret karena kan kami belum melakukan penugasan Pak. Tapi kami dapat katakan bukti nyatanya adalah dari beberapa pengalaman yang telah kami lakukan, kami dapat menghasilkan laporan-laporan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di laporan BPK tahun 2025 misalnya di Maros, di Depok juga tahun 2000 sekian, itu adalah hasil-hasil dari produk KAP. Nah itulah bukti-bukti nyata mungkin yang bisa Bapak Ibu sekalian googling, lihat, oh ini hasil kinerja KAP Sukadi Hasan dan rekan, temuannya seperti apa dan lain-lainnya. Itu salah satu, kalau dikatakan bukti, memang bukti yang konkret adalah apakah kami dapat memberikan laporan. Laporannya mana? Sudah pernah ada belum? Ada di situ. Baik laporan GE, laporan investigasi, maupun laporan perhitungan keuangan negara. Jadi secara bukti nyata konkret dapat dilihat di sana. Kami pun mungkin bersedia untuk menyampaikan laporan tersebut jika memang diperlukan. Tapi tetap dengan ranah kerahasiaan data yang harus kami junjung tinggi juga di sana. Via audit, nanti mungkin via audit akan dijelaskan oleh Pak Sutrisno selaku managing partner kami, Pak. Selanjutnya yang keempat dari Pak Dolfi, tujuan pemeriksaan ini kan tadi disebutkan bla bla bla, dan bagaimana karena ada proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban Pak ya dari BPK. Dan di sana tidak terlihat bagaimana pemeriksaan perencanaannya, bagaimana mengakomodir perencanaan tersebut, apakah diperiksa atau tidak. Ya baik Pak, izin secara umum
bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, instansi dan lain-lainnya ini berbanding terbalik dengan teknik audit. Kalau penyusunan mulai dari perencanaan, realisasi, pengelolaan sampai dengan pertanggungjawaban. Taruhlah pertanggungjawaban ini dalam bentuk laporan keuangan tadi. Maka proses audit akan berbanding terbalik, Pak Dolfi. Mulai dari apa yang sudah disajikan oleh mereka, kita cek di situ, kita breakdown, maka akan sampai kepada turunannya adalah perencanaan tadi. Disitulah nanti akan terlihat bahwa sebetulnya prosesinya memang kalau secara penjelasan umum penyajian di sini tidak sampai diceritakan pemberian perencanaannya. Tapi dalam proses pelaksanaannya, seperti tadi saya jawab juga dengan pertanyaan Bu Putri terkait dengan belanja modal misalnya. Belanja modal sudah masuk dalam laporan realisasi anggaran sekian. Kami breakdown laporan itu belanja modal apa saja. Dari bidang tersebut kami sampling. Hasil samplingnya apa? ABC misalnya. Apa yang kami periksa? Dokumen pengadaan beserta realisasi fisiknya. Di dalam dokumen pengadaan itu tersebut, maka akan ada proses dari perencanaan dan lain-lainnya. Dan memang izin Pak Dolfi, memang kalau untuk perencanaan ini kami tidak, artinya tidak semua juga diperiksa perencanaannya. Biasanya kami akan melihat ke dalam proses perencanaan ketika memang di dalam pemeriksaan dokumen beserta fisik tersebut ada ketidaksesuaian sehingga kami harus melihat penyebabnya di mana ini. Jangan-jangan memang sudah direncanakan dari awal, sejak perencanaan dokumen perencanaan sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, masuklah kami di sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyajikan buku 2 tadi. Karena buku 2 tadi ada listnya temuan-temuan pemeriksaan yang di dalamnya akan menceritakan kondisi. Seperti apa kondisinya? Ketidaksesuaian antara fisik dengan pengadaan. Sebabnya apa? Nah, jangan-jangan di sana ada perencanaan yang tidak baik. Maka akan kami masuk ke sana. Akibatnya apa? Sampai dengan tanggapan dari entitas dan terakhir adalah rekomendasi dari kami. Sehingga untuk dapat mengungkap buku 2 ini secara komprehensif, kami juga harus memeriksa perencanaan tersebut. Seperti itu, Pak Dolfi. Lalu yang kedua adalah terkait dengan bersediakah kami memberikan temuan-temuan pemeriksaan yang memang di lapangan ini masih original, biasanya original, belum, karena memang kalau sudah pembahasan itu sudah net, taruhlah misalnya originalnya temuan belanja modal, biasanya ada turunannya Pak, atau temuan tetap ada turunannya, A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Setelah pembahasan, yang G-nya hilang. Nah, mungkin ya dalam rangka untuk keterbukaan dan pertanggungjawaban laporan, pemeriksaan laporan keuangan ini yang lebih terbuka, ya kalau dari saya sendiri sih sangat bersedia dan memang itu seharusnya memang dilakukan karena tadi untuk dapat memberikan rekomendasi yang memang konkret applicable sehingga temuan-temuan dan rekomendasi ini bukan hanya sebatas laporan tapi berdampak positif kepada BPK sendiri. Mungkin dari saya sekian, nanti silakan Pak Sutrisno, Pak Sukardi, Pak Indra dan lainnya ditambahkan. Baik, izin pimpinan, mungkin saya menambahkan terkait dengan fee audit ya. Jadi fee audit yang kami ajukan, yang pertama memang sudah ada guidance ya dari organisasi Institut Akuntan Publik, kemudian kami sesuaikan dengan objek auditnya, di mana pertimbangan tersebut menyangkut dari man hours-nya, kemudian dari risiko audit juga, di mana ada 2 risiko utama yaitu terkait dengan waktu ya objek audit yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian waktu yang terbatas 90 hari tentu memerlukan fokus dan intensitas dari SDM itu. Jadi memang harus fokus di satu project ya sampai dengan selesai. Kemudian resiko dari output, bagaimana output itu bisa sesuai dengan harapan dari pemberi tugas, di mana prosesnya tentu secara profesional sesuai dengan standar. Kemudian saya juga ingin menambahkan sedikit ya terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Dolfi terkait dengan bagaimana audit ini bisa menyentuh perencanaan. Tadi memang di dalam general audit ini fokus utamanya adalah tentu keuangan, memang audit keuangan, tetapi
perencanaan tadi yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra lebih kepada sebagai guidance kami ya, perencanaan keuangannya seperti apa, kemudian apakah implementasinya itu tadi mulai dari penganggaran sampai dengan outputnya sesuai dengan peraturan perundangan tentunya. Adapun untuk apakah perencanaan outputnya berdampak dan sebagainya, mungkin saya kira di pemerintahan ada audit tersendiri juga, yaitu audit kinerja untuk mengukur apa namanya antara perencanaan dengan output yang dihasilkan apa sesuai dengan tujuan gitu. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Mungkin Pak Gebiar ada tambahan atau Pak Soekardi. Cukup Pak. Baik, sudah cukup dari kami pimpinan. Terima kasih Pak Sutrisno ya. Oh Pak Hendra itu. Dan terima kasih atas semua jawaban, baik jawaban yang merupakan menjawab pertanyaan dari anggota dan pimpinan, tadi Pak Dolvi beberapa kali dimention namanya. Dan kalau saya melihat dari KAP Soekardi ini Pak Soekardi Hasan sendiri itu 50 tahun. Itu. Pengalaman auditnya di BPKP Pak. Ini berapa kali? Sudah berapa kali ikut fit and proper di DPR ini Pak Soekardi? Baru pertama kali ini. Ya, kebetulan sebelum-sebelumnya kami tidak secara peraturan memang nggak bisa ikut karena kami mengaudit menjadi timnya BPK mengaudit pemerintah daerah yang tadi disampaikan Pak Hendra. Jadi kami memang tidak boleh gitu. Harus ada masa jeda gitu. Iya. Ada masa cool periodnya ya. Iya, betul, masa ida itu. Itu. Iya, bisa nyambung. Cerai dulu baru nyambung lagi gitu kan. Berarti udah talak 3. Terima kasih Pak Soekardi tadi jawabannya dan waktunya juga tepat sesuai yang diagendakan dan kami mengucapkan terima kasih sekaligus minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat fit and proper ini. Saya berikan kesempatan terakhir sebagai penutup sebelum Bapak kami persilakan. Silakan. Penutup Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan Pak. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya beri kesempatan untuk meninggalkan tempat, dilanjutkan oleh yang lain Pak nanti.